Indonesia Lawyers Club edisi malam ini kembali hadir dengan tema Ferdinand ditahan, benarkah ditumbalkan? Pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club, sebuah talkshow atau acara diskusi paling populer di Republik ini. Malam ini kita akan membahas kasus saudara Ferdinand Hutahayan yang ditahan. Dengan judul Ferdinand ditahan, benarkah ditumbalkan? Biasanya dan sering Ferdinand hadir di sini selaku narasumber. Tapi malam ini kita justru mendiskusikan Ferdinand Hutahayan. Tanggal 4 yang lalu, 4 Januari, Ferdinand memposting di Twitternya sebuah kalimat yang cukup mengagetkan. Kalimatnya berbunyi, kasihan sekali Allahmu. Ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa. Maha segalanya. Dialah pembelaku selalu, dan Allahku tak perlu dibela. Mendadak sontak kalimat ini mengejutkan banyak kalangan dari, terutama dari Islam. Dan laporan pertama diterima polisi dari Ketua Umum KNPI, Aris Pratama pada 5 Januari. Dan dengan cepat juga polisi memproses ini. Tanggal 11 kalau nggak salah kemarin, Ferdinand sudah jadi tersangka. Diperiksa semalaman dan besoknya langsung ditahan di Mabes Polri. Karena itu kita ingin mendalami malam ini. Benarkah kasus Ferdinand ini sudah melanggar undang-undang, selama ini hoax yang menimbulkan keonaran atau setidaknya dapat menimbulkan keonaran. Saya akan mulai dari pelapor Aris Pratama melalui Zoom. Saudara Aris, selamat malam. Selamat malam Bang Karni. Terima kasih sudah diundang di Indonesian Lawyers Cup. Lagi di mana ini? Lagi di Maluku Utara, Bang Karni. Lagi ada musda KNPI di Provinsi Maluku Utara. Ini dapat dari Bung Aris. Apa yang mendorong Bung Aris untuk segera melapor ke Mabes Polri dengan kejadian Twitter dari Ferdinand Hutahayan? Ya, jadi begini Bang Karni. Itu kan chat Bung Ferdinand itu sekitar jam 10.54 yang kita tahu. Ya, apa saya sempat screenshot chatnya jam 10.54 tanggal 4 Januari 2022. Nah, chat yang diluncurkan itu mengalami kehebohan ternyata sampai tengah malam. Ya. Nah, pada saat di tengah malam itu kita DPP KNPI berdiskusi di grup WA bahwa ini harus kita kita laporkan ke pihak yang berwajib agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang ada. Jadi pada jam 1 dini hari, setengah 2 itu, saya langsung memunculkan tweet untuk melaporkan Bung Ferdinand jam setengah 2
ya, hampir jam 14 waktu Indonesia Barat, tanggal 5 Januari. Lalu saya mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan Bung Ferdinand. Karena isi chat Twitter dari Bung Ferdinand ini kami anggap dari teman-teman DPP KNP ini bisa membuat keonaran baru di masa pandemi yang belum selesai. Bahwa chat tentang perbandingan, ya, kita juga diskusi dengan tim hukum kita, di situ ada kalimat pembanding antara membandingkan Allahmu, ya, tulisan ALLH itu, Allahmu dan Allahku, ya, itu sudah masuk di dalam undang-undang penistaan agama, juga undang-undang ITE itu sudah masuk, ya, karena itu sara, karena membandingkan Allah itu, tulisan Allah itu. Nah, di situ juga ada kalimat berita bohong yang kami anggap ini disebarluaskan oleh Bung Ferdinand Huta Heian. Karena Bung Ferdinand di sana kita kaji satu-satu, dia mengatakan kasihan sekali, Allahmu ternyata lemah harus dibela. Yang kita paham bahwa tidak ada Allah itu atau Tuhan itu, ya, karena Allah itu disebutkan hanya di 2 kitab suci, ya, Samawi, ada 4 sebetulnya, tapi 2 yang ada di Indonesia itu Injil dan Al-Quran, itu tidak ada yang lemahnya. Itu kabar bohong itu yang disebarkan oleh Bung Ferdinand. Akhirnya kita melaporkan Bung Ferdinand ke pihak kepolisian dengan membawa barang bukti dan saksi, ya. Kita membawa barang bukti dan saksi. Di situ akhirnya di laporan kita Bung Ferdinand terkena pasal, ya, pasal 45, ayat 2 itu, habis itu junto pasal 28 ayat 2, setelah itu Undang-Undang ITE itu, habis itu pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUHP. Gitu Bung Karni. Ya, tapi kan kalau itu dianggap menghina agama Islam, Ferdinand sendiri ketika diperiksa polisi mengaku sudah mualaf. Jadi Tahun sebetulnya 2007. jadi 2017. sebetulnya bukan kata misalnya saya katakan menghina agama Islam, ya, atau agama Kristen, tapi dalam undang-undang, ya, ITE, ya, itu Bung Ferdinand sudah terkena karena dia membawa sara. Saat misalnya Bang Karni beragama Islam, saya beragama Islam, ya, kita saling menghina bahwa Allah Bang Karni itu saya katakan lemah, Allah saya kuat, itu sudah masuk deliknya Bang Karni, ya. Sesama agama, baik Kristen dengan Kristen juga begitu, itu tidak boleh karena itu sudah masuk sara, itu sudah masuk. Saya memberikan berita bohong bahwa misalnya Allahnya Bung Karni itu lemah, itu masuk. Jadi delik-deliknya, pasal-pasal yang kita tuduhkan kepada Bung Ferdinand, saya yakin itu sudah secara hukum kita teliti, kita diskusikan dengan tim hukum kita. Jadi menurut Bung Haris, Ferdinand ini menghina Allah yang mana? Allah agama yang mana? Ya, jadi kita tidak bilang spesifik dia menghina Allah Islam atau Allahnya misalnya dari agama Nasrani. Tapi saat kalimat perbandingan yang dipublikasi, ya tulisan ALLH ini antara mu dan ku, bagi kita dia sudah membandingkan. Karena kita tahu bahwa Allah itu ya maha kuat, habis itu juga Allah itu ya satu. Andaikan misalnya dia berbicara dengan dirinya, dialog imajiner antara hati dan pikiran, yang dia katakan, kan tidak mungkin. Masa dikatakan di dalam ruang publik, ya, dia mengatakan bahwa Allahku dan Allahmu ini ada lemah dan kuat. Itu nggak masuk akal bagi kita. Jadi tidak boleh
perbandingan, karena dialog imajiner yang dia lakukan pun pasti Allah dia tetap satu. Tidak mungkin ada dua Allah, karena mu dan ku itu pasti menandakan ada Allah itu lebih dari satu. Baik, Bung Haris, tanya berikutnya. Selama ini kan Bung Haris juga mengadukan yang lain-lain juga, tidak hanya Ferdinand. Banyak yang diadukan ke polisi. Tapi Ferdinand ini cepat sekali jadi tersangkanya. Dalam 7 hari sudah tersangka. Apa ini dia ditumbalkan menurut Bung Haris? Ya enggak lah Bang Karni. Kan kita bisa lihat ya bahwa kan kita pernah juga merasakan bagaimana itu kegaduhan yang muncul di Republik ini hanya karena sebuah surat, ya, surat di dalam Al-Qur'an yang ternyata itu menjadi sebuah kegaduhan yang luar biasa. Ini kan ada kalimat ALLH ini. Nah, ini bagi kami ini bisa lebih bahaya dibanding surat Al-Maidah, ya, apalagi kondisinya hari ini, kondisi negara ini persatuan dan kesatuannya sedang jadi pertanyaan bagi kita semua, ya. Kita menginginkan DPP KNPI bahwa sikap-sikap Pancasilais, ya, jiwa-jiwa Pancasilais, kebinekaan itu harus muncul di diri semua para penggiat media sosial, bahkan tokoh-tokoh nasional. Jangan juga penggiat media sosial ini atau tokoh-tokoh nasional ini malah bermain di areal masalah SARA. Ini bahaya Bang Karni, ya. Bahaya sekali bagi kami semua anak-anak muda. Baik, Bung Haris, saya mau pindah dulu ke Ketua Barisan Kesatria Nusantara, Pak Muhammad Rofi'i Muklis. Dan saya minta Bung Haris mendengarkan argumennya Pak Rofi'i. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat semua narasumber, khususnya sahabat saya yang juga calon wakil presiden 2024, Novel Bamukmin, ya. Alhamdulillah ini senior-senior saya sudah hadir di sini. Bang Karni, perlu kami sampaikan karena kami ini lahir dari kultur Nahdiyin. Sebagai santrinya Gus Dur, maka mungkin malam hari ini perlu saya sampaikan, saya mungkin satu-satunya orang yang melakukan tabayun kepada saudara Ferdinand Hutahian. Kenapa saya melakukan tabayun? Ini penting. Karena ketika persoalan menyangkut teologis atau akademisi atau pemikiran, kok sampai seperti ini gitu loh. Ini sebenarnya hanya persoalan kurang kurang silaturahmi, kurang ngopi. Saya yakin pelapor ini sebenarnya kenal. Mungkin juga tahu nomor HP-nya Bung Ferdinand Hutahian. Masalahnya begini Bung Karni. Yang mengerti tulisan, makna daripada tulisan yang dituangkan oleh Ferdinand Hutahian, itu ya Ferdinand sendiri. Maka kalau kita pakai kaidah agama, maka langkah tabayun adalah langkah terbaik sebelum ini semua diproses ke jalur hukum. Tapi karena ini sudah menjadi proses hukum, karena kita sebagai warga negara Indonesia, hidup di Indonesia, makan di Indonesia, maka apapun keputusan hari ini, termasuk ditetapkannya saudara Ferdinand sebagai tersangka, maka kita wajib mematuhi keputusan hukum ini. Nah, tinggal saudara Ferdinand nantinya untuk berjuang bagaimana meringankan atau bagaimana supaya tidak dianggap bersalah. Tetapi persoalan hukum nanti biar beliau-beliau ini yang sangat kompeten di bidangnya. Nah, saya alhamdulillah
mungkin gara-gara niat tabayun itu akhirnya yang dulu di masa muda melihat tayangan ILC, batin saya itu kapan saya bisa nonton di studionya Bang Karni. Itu dulu Bang Karni, lawang saya ini cuman bakul rawon bidadari, bisa duduk sama beliau-beliau, sama profesor ini luar biasa. Mungkin karena barokahnya gara-gara tabayun tadi itu. Jadi Bung Ferdinand itu A1. Setelah kesaksian dari ibunya Lili Wahid, bahwa Bung Ferdinand itu seorang Muslim, kemudian dia menunjukkan tentang foto-foto yang mana sebenarnya ini tidak boleh saya untuk menyampaikan itu. Jadi saya meyakini beliau seorang mu'alaf. Tetapi karena kita hidup itu kan tidak persoalan mu'alafnya saja di Indonesia ini. Jadi harus betul-betul menghargai semua agama. Saya tanya Bung Ferdinand, KTP jenengan ini masih beragama apa? Saya bilang gitu. Lalu Bung Ferdinand menjawab, saya masih beragama Kristen. Kenapa mu'alafnya itu kok tidak diumumkan padahal mulai 2017? Jawabannya sangat bijak sekali dan salut saya. Karena urusan beragama, urusan ibadah adalah wilayah privat. Satu. Yang kedua, kenapa saya tidak mengumumkan? Saya menjaga perasaan atau keluarga agama saya sebelumnya. Dan saya Gus tidak tahu kalau ada persoalan ini gitu. Nah ini ujian saya. Ya sudah Bung Ferdinand, terima kasih tabayunnya untuk masalah persoalan hukum. Saya berharap karena ini kita sebagai warga, ya Gus saya akan mematuhi. Dan Bang Ferdinand sudah menunjukkan sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik dan kooperatif. Nah kalau melihat di TV One yang kemarin, Bung Haris ini kan mengatakan, agama saya itu persoalannya agama Islam. Bung Ferdinand ini agamanya beda dengan saya. Jadi saya tersinggung. Kalau nggak salah begitu Bung Haris. Di TV One. Nggak ada, bisa dicek itu. Jadi nggak gini, ada waktu Mas, di Bung Henry, nggak ada. Mas, Profesor Henry itu, saya seperti itu. Artinya begini Bung Henry, artinya begini. Dulu saya jelaskan dulu, ini udah mulai hoax nih. Saya tidak pernah mengenal Bung Ferdinand dan saya tidak pernah punya nomor telepon Bung Ferdinand. Jadi jangan Anda mengatakan atas nama saya. Jadi kan itu dia di TV One itu ada juga rekamannya. Jadi bisa dicek itu. Jangan sampai ini masalah ini seolah-olah saya ini ada dendam pribadi dengan Bung Ferdinand. Saya nggak pernah kenal. BPPKNP resmi menyatakan laporan itu secara organisasi. Oke, Bang Haris, tolong hargai saya untuk berpendapat. Artinya begini, Bung Haris, kita ini ya, apalagi kalau Bung Haris itu kan beragama Islam ya, hal-hal yang menyangkut masih multitafsir kan ini. Tidak seperti misalnya Al-Habib Bahar bin Smith, di situ jelas apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, apa yang diteriakan itu jelas. Nah persoalan multitafsir ini, kalau kita berbicara sesama anak bangsa, alangkah baiknya dikedepankan sikap-sikap yang tabayun gitu loh. Karena ini menyangkut pemikiran, saya khawatir intelektual kita, guru-guru besar kita, ketika menuliskan persoalan masalah pemikiran, ketauhidan, lalu kemudian diberangus dengan laporan-laporan hukum, ini bahaya. Mungkin Bung Haris hari ini posisi aman. Nanti ke depan ketika menjadi intelektual, lalu menulis, lalu di situ ada multitafsir. Karena Bung Haris ini kan menafsirkan. Kan ini tafsiran Bung Haris. Nah tafsiran itu kan ada dua, pasti ada dua gitu kan. Tapi kita tetap Bung Haris, menghormati hukum tetap. Jadi kita ngomong adalah sebagai anak muda, sebagai penerus generasi bangsa, jangan sampai menyangkut pemikiran. Kita diberangus, dipenjarakan gitu loh. Karena ini nanti pasti akan menimpa kita ke depannya. Dan itu sangat bahaya. Apalagi sekelas Bung Sujewo Tejo ini. Kalau berbicara ketuhanan itu luar biasa. Terus ada orang nggak mampu menangkap pemikiran, lalu dilaporkan gitu loh. Harusnya di sini kan duduk bersama, tabayun ini maksudnya apa.
Tujuannya apa? Karena Bung Ferdinand itu meyakini Allahnya kuat gitu loh. Salahnya di mana meyakini Allahnya kuat itu? Ini berpendapat. Kan begitu kan? Itu. Nah, ketika dia menuduh Allahnya lemah, kan tidak menuduh agama mana. Jadi masih perlu penafsiran. Tetapi tetap kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Saya kira itu, Bung Karni. Terima kasih. Tapi ya ngomong-ngomong saya dengar Pak Rofi itu juga pernah melaporkan orang dengan undang-undang ITE. Iya, yaitu kece Bang Karni. Karena memang video-video YouTube-nya Bung Kece itu bukan multitafsir. Bukan masih perlu itu jelas masalahnya. Karena jelas itulah, apalagi posisinya kan polisi aja sampai mencari. Apalagi kita mau tabayun ya enggak bisa. Wong kita kadang-kadang ngetek aja kece itu kita nggak dapat balasan begitu. Selain kece, siapa lagi yang pernah dilaporkan? Selain kece, apa ya? Kalau dulu itu Bung Haikal Hasan itu. Haikal Waktu itu Hasan. Habib Husin yang melaporkan, kebetulan saya menjadi narasumber di TV One. Waktu itu mimpi bertemu Rasulullah itu. Dan walaupun kita melaporkan Bang Karni, ini ciri khasnya santri NU, kami tidak menuntut sampai detik ini. Sejauh mana proses hukumnya. Tidak demo berjilid-jilid gitu loh. Jadi kita sebagai pelapor cukup menyiapkan 2 alat bukti. Jadi kalau kita bernegara, hukum jangan diintervensi gitu loh. Gak pertanyaan saya apa Bung Rofi itu tabayun dulu gak kepada Ustadz Haikal? Ustadz Haikal. Ustadz Haikal kami WA-an. Bahkan Ustadz Haikal waktu itu WA-an sama saya minta klarifikasi. Terus kemudian ya udahlah Ustadz Haikal kita jumpa pers bersama. Tapi sebelum jumpa pers bersama untuk jenengan minta maaf. Jenengan telepon sama namanya Habib Zain bin Hasan Baharun. Pondok pesantren Dalwa. Waktu itu melalui Habib Zainal Abidin. Yang kedua jenengan minta maaf sama Yai Abdullah Kahfabi. Nah nanti kita duduk bersama seperti itu. Tapi tetap dilaporkan ke polisi. Nah itu setelah laporan itu kan begini Bang Karni. Masalah pelaporan itu kan sebenarnya bisa restoratif justice. Jadi proses hukum itu kan ada 3. Ada selesai di pengadilan, ada restoratif justice, ada SP3. Nah Bang Haris ketika sudah mendapatkan, misalnya tuh Bung Ferdinand minta maaf. Kan minta maaf kan Bung Ferdinand. Nomor 2, Bung Ferdinand kemudian menyampaikan bahwa dirinya mu'alaf. Saksinya banyak, pernikahan di Aliyafi. Nah tinggal apakah Mas Haris Pratama ini menjalankan Islam, menjalankan agama sesungguhnya. Karena yang namanya ukhuwah Islamiyah, kan itu harus betul-betul diwujudkan. Nah tinggal Bung Haris, apakah mau untuk bermediasi, terus kemudian didamaikan sesama anak bangsa, tinggal bagaimana Bang Haris Pratama aja. Itu kan, karena ini hanya persoalan ngetik dan saya yakin ketika ini terjadi mediasi, terjadi rekonsiliasi, terjadi islah, saya yakin tidak akan ada yang namanya yang dikhawatirkan kegaduhan itu. Itu Bang Karni. Tapi semua terserah pelapor, semua terserah kepada para penegak hukum. Karena masih ada kesempatan yang namanya berdamai itu. Gimana Bung Haris? Setuju dengan pendapatnya Bung Rofi? Ya, Bang Karni, saya sudah berkali-kali katakan ya di media ya bahwa saya ini memaafkan yang namanya Ferdinand Huta-Hayan. Ya, tapi kan secara hukum kami melaporkan seperti yang tadi siapa tadi Barisan Nusantara, saya lupa Bang siapa? Gus Muhammad Rofi'i, enggak usah pakai Gus. Ya, Gus Rofi'i. Ya, saya sebagai orang Islam saya memaafkan. Ya, tapi kan saya sudah melaporkan ke pihak yang berwenang ya penegak hukum tentang adanya chat yang kami anggap ya ini bisa membuat suatu kejadian di bangsa ini yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan ya yang bisa membuat gaduh. Nah,
Setelah Bang laporan Haris, kami, ya, setelah laporan kami, sabar dulu. Ya, setelah laporan kami dimasukkan, barulah muncul ya permintaan maaf, habis itu muncul itu dia mengatakan mualaf. Tapi tadi kan saya katakan, saya tidak berbicara bahwa Bung Ferdinand ini beda agama dengan saya. Saya juga tidak berbicara Bung Ferdinand ini sama agama dengan saya. Tapi ya yang jelas chat perbandingan yang dilakukan oleh Bung Ferdinand, ya chat Twitter itu akan menjadi masalah DPP KNPI anggap. Sehingga DPP KNPI melaporkan. Apalagi saya juga kaget, saya baru tahu seorang mualaf dari tahun 2017 ternyata KTP-nya masih Nasrani. Ini gimana ini? Ya kan? Apakah misalkan ini tidak juga membuat akhirnya orang lain bingung dengan sikap Bung Ferdinand? Apakah orang lain jadi tidak curiga bahwa ini alasan-alasan yang dibuat oleh Bung Ferdinand untuk lepas dari jeratan hukum? Ya, nah untungnya kami tidak mengatakan Bung Ferdinand beda agama atau satu agama, tapi chat yang tadi saya katakan berkali-kali itu mengandung unsur sara yang sangat kental, yang sangat bahaya dalam persatuan dan kesatuan yang ada saat ini, gitu loh. Nah, itu juga sebagai masukan Bung Karni bahwa di pemilu 2019 ya Bung Ferdinand juga masih mengaku masalah di flyernya juga ada masalah dia katakan agamanya Kristen. Jadi jangan sampai loh bermain-main dengan agama karena hitungannya hari ini ya kita nggak Karni, boleh. boleh Ya. potong? Sebentar Izin. dong, jangan dipotong dong. Tadi Mas nggak saya potong, saya hanya meluruskan jawaban-jawaban dari Gus Rofi aja nih. Karena Gus Rofi kan seolah-olah saya kenal dengan Bung Ferdinand, saya punya dendam. Jadi ada chat yang dikeluarkan oleh seorang Bung Ferdinand. Kita juga bisa lihat chat-chat apa aja. Kita nggak sembarangan melaporkan Bung Ferdinand karena baru sekali, dua kali. Beberapa chat kontroversi yang dilakukan oleh Bung Ferdinand terkait bulan Januari itu kalau nggak salah itu ada berapa bulan yang lalu Januari atau Maret itu ada masalah dia posting tentang masalah Yesus ya. Ini kan bingung sayanya 2017 ya dia mengaku Muslim tapi di 2021 dia bicara tentang Yesus. Itu kan nggak boleh loh. Jadi jangan bermain-main Gus dengan agama Gus. Yang kita butuhkan Gus adalah bagaimana persatuan dan kesatuan ini terikat, bukan bela membela. Jadi tidak ada kita lakukan demo berjilid-jilid ya. Saya nggak ada pernah ancam, saya tidak pernah intervensi ya. Sama dengan Gus Rofi juga melaporkan juga. Jadi kalau bicara tentang tabayun, ya tabayun aja kita semua. Jangan ada yang ditangkap-tangkepin dong. Dari pihak A dan pihak B. Kita damaikan di semua Indonesia, kumpul tokoh-tokoh. Jangan bicara lagi tentang ini kelompok A, ini kelompok B. Semua duduk bareng. Dan Pak Jokowi harus lakukan itu dengan Pak Prabowo. Karena ini dosa mereka di 2019. Ya, tidak menyelesaikan secara tuntas. Akhirnya kita berperang di media sosial. Cebong dan kadrun itu selalu ada. Ini nggak benar ini bagi kami pemuda Indonesia. Baik, Bung Haris. Bang Karni perlu ada kami ralat, Bang Karni. Apa? Tadi kan flyer ya, flyer tentang flyernya Ferdinand. Saya juga menanyakan itu, Bung Ferdinand, ini flyer caleg itu kok agamanya Kristen, padahal Kristen taat lagi. iya Kristen taat. Begini Gus, itu adalah black campaign yang menimpa kita. Saya ditugaskan Pak SBY itu di dapil yang dimana pemeluknya Islam. Mungkinkah saya menulis flyer itu Kristen taat? Itu yang disampaikan Bung Ferdinand itu gitu loh. Maka ini saya nyampaikan ya apa yang disampaikan Bung Ferdinand. Jadi seandainya malam hari ini misalnya Bung Ferdinand itu ada mungkin bisa menjawab itu. Tapi di sini Bang Karni, saya tidak membela siapapun ya. Tapi kami sebagai kader muda, hal-hal yang seperti ini itu sebenarnya bisa dikomunikasikan. Karena masalah ini adalah masalah pemikiran dan ini amat bahaya kalau sampai ujuk-ujuk persoalan pemikiran ini kemudian dipidanakan. Tapi karena ini sudah berjalan, maka kita ya harus taat hukum itu sendiri. Baik, Pak Robi.
Survei. Ya, tapi ini pidana umum, bukan pidana delik aduan. Jadi nggak ada itu pendamaian. Kalau udah jadi penyidikan ya harus lanjut. Pemirsa, tidak ada manusia itu yang lahir dengan sifat membenci. Baik bangsa lain, ataupun ras lain, ataupun agama lain. Benci itu didapat manusia dari belajar. Nah itu seharusnya kita juga bisa belajar atau mengajar cinta. Karena cinta itu lebih alamiah dibanding membenci. Nelson Mandela. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk Karnilias dan para pemirsa yang tercinta. Di sini saya malam ini gembira sekali terutama karena setelah melihat kehadiran Gabriel kembali. Itu udah begitu dia membuka acara dan dengan suaranya itu. Yang khas itu ya. Iya betul. Jadi kalau saya melihat Uda Kapitra itu, saya melihat PDI Perjuangan. Kalau saya melihat Gabriel itu, saya melihat ILC Perjuangan. Ini lama-lama kalau ada yang mendengar ini, Prof. Henry karena tampil juga di media sosial dilaporkan. Menyebabkan pertentangan antara pencinta ILC dan ILC Perjuangan. Begitu ya. Baik, tapi karena ada juga Prof. Henry Subiakto yang nanti pasti akan banyak berbicara tentang Undang-Undang ITE-nya, saya mau membicarakan 3 hal. Hal yang pertama itu adalah menurut saya ini harus agak jelas. Tadi kalau bisa bicara dengan Bang Haris sebetulnya. 2 hal yang selalu menarik perhatian saya itu adalah yang pertama, tadi mau nanyakan apakah dia punya perasaan terkejut atau tidak ketika Bang Ferdinand mengatakan bahwa dia sudah mualaf sejak 2017. Tapi kalau dari cara Bang Haris tadi menyampaikan kelihatannya datar-datar saja tuh ya. Ya jadi itu satu. Sehingga nanti masuk ke konteksnya walaupun tadi dia menyampaikan ini sebetulnya residu dari pemilu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika dia menyinggung soal permusuhan pun ini kan pasalnya Prof. Henry terkait dengan penyebaran permusuhan dan keonaran kan ya. Kan yang penodaan terhadap agamanya enggak dipakai kan Datuk Karnilias sampai hari ini. Ya. Yang dipakai adalah kata kuncinya keonaran dan permusuhan. Onarnya mungkin dunia media sosial kan onarnya kemana-mana. Tapi yang pasal tentang permusuhannya ya 45 ayat 2, 28 ayat 2. Tapi maksud saya definisi permusuhannya itu ketika dikaitkan dengan SARA, setahu saya SARA itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau sudah bukan antar agama, berarti antar golongan dalam agama, begitu ya? Itu juga tadi mau saya tanyakan kepada Bang Haris tadi sebetulnya. Tapi itu hal-hal yang menyangkut legal formalnya. Dan yang lebih agak penting sebetulnya dalam ilmu komunikasi, baru kemudian sampai ke dipolitikan misalnya begitu ya. Ada yang kami sebut internal communication atau intra communication. Jadi kalau saya baca alasannya Bang Ferdinand itu kurang lebih dia mengatakan ada pembicaraan antara pikiran dengan hati. Nah
Nah itu dalam sebuah dialog imajiner. Hati loh ini yang pernah bikin-bikin wawancara imajiner, dialog imajiner, tinggal tunggu waktu loh ini. Ya kan? Kalau orang nggak senang, dilaporkan. Saya misalnya pernah membuat dialog imajiner dengan Karni Ilyas. Bisa dilaporkan loh kalau, ya kan? Jadi komunikasi internal itu, dia seakan-akan berbicara dengan dirinya sendiri ya. Dan kemudian membelah dirinya dua. Kurang lebih seperti itu kan alasan yang dipakai. Bahkan sudah itu ketika dia keluar dari internal communication, jawaban yang paling utama adalah interpretasi. Interpretasi ya. Kadang-kadang saya suka bertanya-tanya nih soal interpretasi, apalagi saya jangan menggunakan stock of love ya, tapi saya menggunakan kalau mengacu ke Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Oke? Dengan demikian saya menggunakan istilah Tuhan. Kalau saja orang pada malam ini ada yang bilang begini ya, saya rasa Tuhan itu agak kurang adil. Kenapa? Narasumber yang hebat-hebat seperti ini, yang dulu penontonnya banyak, akhirnya harus beracara seperti ini ya misalnya gitu ya. Harus beracara di tempat ini gitu ya. Kurang lebih begitu. Nanti ada yang bilang loh, wah ini mengatakan Tuhan tidak adil. Iya kan? Iya kan? Nah, maksudnya membandingkan kalau orang lain boleh beracara di tempat lain, yang hebat, besar, berlangsung terus-menerus misalnya. Kenapa kami? Saya udah 2 kali ya mengatakan, kenapa kami harus begini ya? Ada yang gak adil nih kelihatannya gitu ya. Nah kalau saya melakukan internal communication dan bilang, ini Tuhan kurang adil nih. Wah, Tuhan mana yang kurang adil ini? Dan yang lebih seru sebetulnya kalau kita nonton pertandingan sepak bola tuh, Datuk Karni Ilyas. Ya, dan para pemirsa kan, ada yang bilang tuh, pembawa acaranya ya atau presenternya, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga tim kesayangan kita memenangkan pertandingan. Atau misalnya bulu tangkis ya, mudah-mudahan pebulu tangkis kita memenangkan pertandingan ini. Lah kalau kalah berarti Tuhan ya. Sebetulnya kalau Iya. menurutku kau Iya. tadi melecehkan YouTube sudah. Karena Kok jadi begini LC? Oh, YouTube. iya, YouTube berarti melecehkan, iya bisa. melecehkan Deddy Corbuzier, Betul. melecehkan Ria Ricis. Wah besok Bisa saya laporkan. itu sampai nah, makanya dari tadi sebetulnya saya nggak mau datang ke acara malam ini karena agak rawan pelaporan sebetulnya gitu ya. Jadi bisa dilarikan ke sebuah daerah yang disebut interpretasi. Saya membayangkan tuh ya kalau pembawa acara atau presenter itu mengatakan, marilah kita berdoa supaya pebulu tangkis kita memenangkan pertandingan. Ternyata dia kalah. Artinya apa? Ya kan? Ini yang salah yang ngajak berdoa ini. Ya kan? Iya. Ini bisa sampai ke sana. Nah, yang paling penting sebetulnya pada ujungnya adalah kepentingan. Saya rasa ini sesuatu yang justru menjadi penting karena setiap pelaporan atau setiap interpretasi itu saya rasa di belakangnya tidak mungkin tidak akan ada kepentingan. Bahkan mewujudkan cara bacanya pun menurut saya bisa diwarnai kepentingan. Ini saya kasih contoh nih ya Bapak dan Ibu ya. Kalau bacanya kalimat tadi cuma kasihan sekali Allahmu ternyata lemah. Harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa. Maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tidak perlu dibela. Nah itu kan datar. Coba kalau baca dengan gaya seakan-akan ini adalah ingin menyinggung atau memecah belah, kasihan sekali Allahmu. Ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu. Dan Allahku gak perlu dibela misalnya. Dan cara-cara kita membaca ini saja sudah melukiskan kepentingan dan keberpihakan. Nah yang menarik adalah polisi ya sebagai aparat yang menindaklanjuti ini, bahkan lanjut ya Bang Karni ya, karena ini kan delik pidana ya, bukan tergantung Ya, umum ya. Nah sudah sampai demikian setelah melalui 17 saksi. Ini menarik. Bahkan kemudian ketika terjadi perubahan, yang saya katakan tadi semula seakan-akan nuansanya antaragama, sekarang nuansanya menjadi
antar golongan mungkin dalam agama, begitu ya. Kalau kita berdasarkan sara tadi, ya kan? Nah, yang selalu menjadi menarik adalah ketika berbicara kepentingan, interpretasi masuk lagi, balik lagi ke interpretasi. Ini ketika berhadapan dengan Ferdinand, kepentingan apa nih yang sedang terjadi? Bahkan ditampilkan konteks-konteks sebelumnya. Dia di pilkada begini, dia sebelumnya menyerang ini. Saya baru tahu kalau dia pernah menyerang Mbah Tejo juga gitu ya. Jadi semuanya masuk, Mbah aja juga diserang gitu ya. Dan jadi semuanya masuk di dalam sebuah kepentingan, sampai akhirnya saya melihat, jangan-jangan betul juga ada judul acara malam ini. Kalau dulu, ya kan, sempat Kapolri mengatakan nggak boleh. No viral, no justice, gitu ya. Sekarang, jangan-jangan setelah acara ini ada, muncul istilah baru. No viral, no tumbal. Jadi sudah terlanjur viral, lanjut aja dah. Lanjut aja sekalian gitu ya. Muncullah pembenaran-pembenaran untuk diteruskan. Nah, tentu saya Bang Ferdinand tadi ya, ada tabayun tadi ya dari Gus Rofi. Ditambah nanti tentu saja Bang Haris juga bisa menambahkan, mungkin kalau di pengadilan Bang Haris juga bisa tampil kali ya. Ya, itu kan seru. Dan saksi-saksi nanti atau ahli-ahli yang dipanggil di pengadilan untuk menjelaskan tentang bahwa ini bukan lagi penodaan agama begitu kan, tetapi adalah keonaran dan permusuhan dikaitkan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih singkatnya no viral, no tumbal. Itu berirama itu, Datuk Cornelius. Tapi sebagai pakar komunikasi, Ya. menurut Anda memang ada tuh teori komunikasi Oh iya. internal Nanti tadi. Prof. Henry Subiakto pasti mengatakan kita hampir tiap hari berbicara juga dengan diri kita sendiri kan. Ya tapi antara hati dan pikiran. Oh bisa, bahkan kadang-kadang orang bisa bilang antara kaki dan pikiran. Kalau main bola itu bisa jadi berbicara antara kaki dan pikiran tuh. Ya kan, dengan penuh semangat nih, di usia yang seperti ini, wah saya bisa mengejar ke sana dan bisa mencetak gol. Kaki bilang tunggu dulu, udah gak kuat buat lari sampai ke sana bisa. Jadi ada dialog-dialog imajiner seperti itu. Hanya tentu saja dalam hal ini yang menjadi menarik adalah apakah tiba-tiba berubah menjadi pembenaran dari sebuah dialog atau wawancara imajiner tersebut. Dan bahkan ke depannya ketika kita berbicara mengenai laporan dan kemudian viral di media sosial, apakah semua yang imajiner nanti bisa menjadi bahan laporan? Ya kan? Bahkan tadi saya sama sekali nggak bermaksud ke arah YouTube, ke arah apa, Deddy Corbuzier dan lain-lain. Nah ini dialog imajiner teman saya yang di sebelah, Mbak Suju Tejo, sudah. Ini imajiner juga loh. Dia membayangkan saya itu punya kebencian terhadap YouTube, podcast dan lain-lain. Itu imajiner, Mbah. Imajiner loh, Mbah. Imajiner gimana? Dulu ELC seperti itu, terus Iya. jadi begini kan jelas YouTube. Iya. Gimana mau imajiner? Iya, tapi Gimana saya kan sama bahagianya malam ini. Gitu Datuk Cornelius. Jadi ada internal communication, intra communication yang selalu kita lakukan hampir setiap hari sebetulnya. Bahkan sebelum tidur pun bisa kita lakukan. Ya ada benarnya. Termasuk soal tafsir yang ada kata-kata di interpretasi tadi. Interpretasi. Cara membaca juga. Semua interpretasi. Ataupun makna. Cara membaca tadi Datuk. Kalau dibaca lurus-lurus saja, hampir nggak ada akibat apa-apa. Tapi kalau kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu. Dan Allahku nggak perlu dibela misalnya. Ah ini bisa mancing masalah nih. Tapi kalau cuma dibaca dengan ya tenang diam, rasanya orang bisa berpikir nggak apa-apa ya dia berdialog dengan dirinya sendiri. Kurang lebih begitu, Datuk Cornelius. Ya itu yang saya maksudkan. Semua makna dan arti itu kita tahu tergantung dari interpretasi. Kata Mary Ann Evans atau George Eliot, novelis Inggris. Saya ingin dengar suara Profesor Henry Subiakto. Teorinya benar nggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, semua narasumber yang saya hormati, serta para penonton di rumah. Saya biasanya itu sering nggak setuju sama Egy, si Effendi Ghazali. Kali ini saya setuju sama dia. Oh gitu. Jadi karena sudah sama-sama orang komunikasi dan sama-sama ya udah teman lama ini, Pak. Saya setuju bahwa memang ini ada persoalan-persoalan di mana kalau hal seperti yang terjadi pada Ferdinand, itu kita menganggap itu hal yang biasa, itu nanti akan bisa mengenai banyak orang. Orang-orang yang tadi yang dikatakan melakukan internal communication, berpikir, kebebasan berpendapat. Ya sekarang mungkin yang kena Ferdinand belum kita, tapi pada suatu saat nanti itu bisa saja Kang Sujiwo Tejo, Presiden Jan Cukers ini bisa kena, siapa saja, saya juga bisa kena. Apalagi kita sudah katakanlah begini, ini kan yang namanya media sosial itu kan sangat keras sekali. Orang-orang seperti Mas Jiwo Tejo, saya ataupun yang lain-lain, terutama yang biasa main sosial media, itu diikuti banyak orang dan diamati terus. Kapan salahnya? Kapan dia tergelincir omongannya? Nah kebetulan si Ferdinand ini tergelincir kemarin mengenai tadi yang Allahmu dan Allahku tadi. Langsung kena. Langsung diviralkan, tagarnya adalah tangkap Ferdinand. Nanti bisa aja Pak Said Didu. Pak Said Didu juga bisa kena, saya juga bisa kena, siapapun akan bisa kena. Karena apa? Karena memang sekarang ini sedang, kalau Pak Said dicari oleh yang tidak suka sama Pak Said, saya dicari orang-orang yang tidak suka sama saya, begitu pula sama yang lain. Itu seperti itu. Makanya ini saya tidak karena saya kenal sama Ferdinand, malah nggak kenal saya sama Ferdinand. Dia kenal di dunia maya ya kenal, tapi kalau secara pribadi belum pernah saya ketemu face to face, itu belum pernah. Tapi ini adalah persoalan kita bersama, bahwa dunia Indonesia yang sudah demokrasi dan bebas, nanti bisa kalau seperti sekarang bahwa ada orang berpendapat atau berimajinasi lalu kemudian itu dihukum dengan pasal-pasal yang sebenarnya tidak seperti itu. Maknanya itu tidak seperti itu. Ini kan dia ditahan. Ditahan itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak kena pasal 28 ayat 2, karena yang harus kalau ditahan kan di atas 5 tahun. 28 ayat 2, ya tadi yang disebutkan oleh Effendi Ghazali, yaitu pasal 14 atau 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Itu pun yang paling pas adalah kalau ditahan itu berarti 14 ayat 1 yang sanksinya 10 tahun. Sebenarnya dalam pasal 14 ayat 1 itu jelas kok bahwa yang disebut keonaran tadi kalau ada orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Dia sengaja ingin menimbulkan keonaran. Dan itu delik material. Yang 10 tahun itu delik material. Ya. Kalau yang 3 tahun, yang 14 ayat 2 itu baru delik formil. Yang diduga dapat menciptakan keonaran. Yang disampaikan oleh Haris itu diduga dapat. Sehingga sebenarnya nggak bisa ditahan. Ini memang harus kita perjelas. Kenapa kok sampai ditahan? Berarti kan yang 10 tahun. Atau yang 5 tahun yang menyebarkan kebencian dan permusuhan tadi. Nah itu. Sementara kita tahu Ferdinand itu nyerang sana, nyerang sini. Bahkan ketika Pilpres itu ada, saya masih catatannya nyerang presiden, memfitnah, macam-macam gitu ya. Nyerang Ahok dan sebagainya. Tapi aman tuh. Aman kan? Nyerang jenengan aman. Aman. Tapi sekarang ketika posisinya justru pindah, baru pindah sebentar, kena dia. Ini menunjukkan bahwa ternyata memang posisi di sana maupun posisi di sini itu tidak berarti bahwa yang di sini pasti aman, yang di sini tidak. Belum tentu. Ini juga bisa sekarang banyak yang mulai khawatir nih. Jangan-jangan ini yang satu kubu dengan Ferdinand kena lagi nih. Ada yang sudah mulai muncul tagar. Kalau tadi dibilang tumbal ya cukup satu aja. Gak usah yang lain kena. Kalau tumbal.
Tapi ada juga itu batu loncatan. Itu kan tumbal kata-kata ILC. Bukan. Ada yang mengatakan batu loncatan. Ini kena sini nanti loncat ke mana-mana. Tinggal siapa batunya yang diloncati berikutnya. Gitu kan. Nah ini yang harus kita perhatikan Bang Karni. Karena kita tahu bahwa namanya pidana itu kan sebenarnya kan syarat-syaratnya sangat banyak. Bukan hanya karena salah nulis, salah mikir langsung kena pidana. Tapi ada niatan yang jahat. Kemudian dia memang tidak berhak. Dia tidak berhak. Nah kalau orang dia diserang, misalnya yang biasa main Twitter, diserang terus. Boleh nggak dia suatu saat dia gantian nyerang? Berhak nggak? Ini juga pertanyaan-pertanyaan dalam hukum. Jadi kita ini memang harus menyelesaikan. Makanya Presiden minta Undang-Undang ITE direvisi supaya lebih jelas, nanti diperjelas ini. Dalam waktu singkat ini Presiden sudah menyampaikan surat Presiden kepada DPR, ini nanti akan direvisi. Ini kita harus detailkan supaya tidak bisa ditarik sana tarik sini. Tidak di demo sana langsung kena, nanti diancam sana nanti kena. Nanti kita tidak berani lagi bicara, tidak berani lagi berpendapat, terutama kalau menyangkut persoalan-persoalan yang sangat sensitif. Bisa kena semua. Hati-hati Mas Novel. Gentian kan? Kalau keseimbangan gentian kalau tumbal. Kalau batu loncatan itu gentian. Jadi seperti itu. Saya termasuk ingin supaya undang-undang ITE ataupun juga undang-undang yang lain tidak mudah dipakai untuk mengenai orang. Harus betul-betul kalau misalnya itu menciptakan keonaran, lihat pasalnya. Itu di dunia itu keonaran itu material harus terjadi kalau pasal 14 ayat 1. Dan itu di dunia fisik. Kenapa saya katakan dunia fisik? Karena Undang-Undang nomor 1 tahun 46, zaman tahun 46 enggak ada dunia maya. Jadi yang disebut keonaran itu keonaran fisik. Enggak ada dunia maya. Jadi kalau keonaran di dunia maya, saya nge-tweet baik-baik aja saya diserang, dionarin kok Pak. Karena enggak suka sama saya. Begitu pula yang lain. Saya juga sering kadang-kadang ngelihat Mbah Tejo gitu, juga diserang. Nah, Biasa, gitu. Sekarang ini kan ditafsirkan keonaran itu tidak harus fisik. Tapi keonaran di media sosial juga. Asbabul nuzulnya coba. Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Enggak. Apakah tahun 46 itu dibuat untuk dunia maya? Enggak, kita Hebat bicara sekali. kita bicara yang undang-undang ITE lah. Ya ini yang dikenakan kan keonaran tuh, kalau keonaran itu undang-undang tahun 46. Kalau ITE enggak ada keonaran. Hoax yang Hoax itu 46. Ya, permusuhan. Kalau ITE itu baru yang memunculkan kebencian dan permusuhan karena atas dasar suku, agama, ras, antar golongan. Ya. Ini masyarakat maupun juga yang lapor atau yang lain-lain termasuk Bang Egy campur aduk antara pasal 1 dengan yang lain. Dicampur. Yang ITE dicampur dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Karena masyarakat memang nggak paham. Tapi ketidakpahaman itu mereka ingin menghukum. Ya nanti akhirnya yang kena hukum ya kita-kita semua. Tinggal nunggu waktu aja. Ini yang perlu kita clearkan. Karena hukum pidana itu sebenarnya harus jelas. Terima kasih Bang Arni. Sekarang saya harus pilih nih. Oleh Pak Novel Babukmin, Pak Sekjen PA 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber sekaligus orang tua kita nih, pejuang kita ILC Perjuangan yang perlu harus diperjuangkan. Berbicara judul apa yang tadi disampaikan ini sangat menarik dan ini justru yang ramai di masyarakat. Ramai di masyarakat, kok Ferdinand. Memang betul Ferdinand ini menyerang. Baik ini saya terus terang teman lama sama Ferdinand. Dari awal-awal 2016 di Rumah Rakyat kita orasi bersama. Kemudian juga deklarasi salah satu partai kita orasi bersama. Kemudian juga satu tim. Di tim advokasi Prabowo Sandi begitu juga. Seringlah kita ketemu.
Cuman saya nggak ngerti setelah pindah kubu resmi atau enggak nih, kan saya nggak tahu nih. Mungkin kalau secara resmi mungkin sebagai buzzer istana atau influencer mungkin nggak begini nasibnya begitu. Ini masalahnya udah diterima apa belum nih kerjaannya nih. Dia mencari simpati untuk bisa dapat posisi. Sampai saat ini kesian. Gaduh sono sini nyari posisi kayak nggak dapat posisi, sementara di kubu rezim ini semuanya dapat posisi gitu. Yang saya laporin enak. Yang saya laporin sebagai penista agama jadi komisaris. Jadi gubernur. Begitu juga jadi komisaris. Ini kan luar biasa. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Effendi Ghazali tentang ketuhanan. Ini sudah harga mati. Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sakral. Sakral yang harus kita jaga. Ini nilai-nilai persatuan kita disatukan di sini di ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sudah harga mati. Nggak boleh orang Indonesia, rakyat Indonesia menyinggung, membuat onar berdasarkan nilai-nilai agama, apalagi menistakan agama. Nah, di mana mulai keonaran? Ini dimulai keonaran dan kegaduhan. Orang yang membuat gaduh onar itu yang menyimpang daripada konstitusi. Yang menyimpang daripada konstitusi, yang menyimpang daripada persatuan, yang menyimpang dari agama dibela. Karena saya pelapor pertama Ahok. Kenapa kita demo berjilid-jilid? Karena memang sulit rasanya kita untuk menegakkan keadilan di tangan kekuasaan. Dan itu sudah berada di mana-mana pun. Sehingga saat ini rezim ini kegaduhan demi kegaduhan, orang menjadi tertarik. Karena nggak ada jerat hukum yang jelas. Ahok cuma di penjara 2 tahun. Saya nggak tahu apa ada itu CCTV-nya 24 jam selama menjalani masa tahanan. Apa ada di dalam penjara seperti itu? Ini menjadi pertanyaan kita. Nah, kenapa Ferdinand ini tercemplung? Karena nggak ada jerat yang membuat hukum ini menjadi cerah. Dulu di zaman Soekarno sudah ada undang-undang penistaan agama tahun nomor 1 PNPS 1965. Begitu juga ada undang-undang pasal 156 AKUHP. Menjerat itu semua. Ketika zaman Soekarno nggak ada pernah kegaduhan tentang isu-isu untuk agama dinistakan. Nggak ada. Di zaman Soeharto ada Arswendo. Cuman satu Arswendo, nggak ada Arswendo yang lain. Begitu juga di zaman SBY ada Lia Eden, kemudian juga ada Abdus Salam, begitu yang dinamakan juga Ahmad Musaidek. Nggak pernah ada lagi. Tapi setelah Ahok ini didukung, dibiayain, luar biasa. Susah kita jerat hukum, baru di demo berjilid-jilid, baru di demo berjuta-juta, baru bisa tegakin. Karena efek jerah nggak ada, akhirnya kecanduan. Yang lain ikut-ikutan, sampai seorang jenderal ikut-ikutan ngomong yang bukan konteksnya dengan masalah agama, yang membuat kegaduhan berkali-kali. Sampai ustadz pun terjerumus. Lihat, Gus Muafik itu terjerumus dalam hal dilaporkan terhadap undang-undang penistaan agama. Begitu juga dilaporkan dengan kegaduhan. Begitu juga Sukmawati sudah sekali dilaporkan. Karena nggak ada jerat hukum yang jelas, dia ulang lagi. Kenapa? Merasa ketagihan. Berbicara dengan sara, menyinggung agama, banyak yang ketagihan. Ahok dijerat hukum begitu luar biasa, jadi dapat posisi. Immanuel Ebenezer dilaporkan, jadi dapat posisi komisaris. Seakan-akan mereka dimanjakan. Kegaduhan ini dipihara. Untuk apa? Untuk dibuat keonaran. Justru orang-orang yang berjuang menjaga nilai-nilai Pancasila ini menjadi korban, menjadi pesakitan. Segitu lemahnya ada sistem yang kita melihat. Ini nilai-nilai ketuhanan ingin dilemahkan, ingin dilumpuhkan, ingin dihancurkan. Puncaknya dilemahkan daripada nilai-nilai Pancasila ketuhanan Maha Esa. Terbentuknya rancangan undang-undang HIP. Untuk apa? Untuk menjegal ketuhanan Maha Esa. Dipangkas nilai ketuhanan, ditaruh nomor 3 di Trisila. Bahkan dipotong menjadi Ekasila. Nilai ketuhanan sudah tidak ada. TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan komunisme ingin dibuang. Kenapa? Karena mereka mendapat peluang bahwa nilai agama memang harus dibuang. Bahkan ketua BPIP mengatakan bahwa musuh Pancasila adalah agama. Ini apa? Republik macam apa ini? Seharusnya sudah cukup. Kita ini kubu sudah melakukan jauh-jauh hari ini Bang Kapitra. Kita berjuang sama Bang Kapitra untuk apa? Rekonsiliasi nasional jauh-jauh hari. Ayo kita setelah pemilu ini 0-0. Selesai. Jangan dibuat ribut, digaduh terus. Seakan-akan ini ada orang yang bermain, kita diadu domba, aparat dengan rakyat, ulama dengan ulama, habaib dengan habaib. Diadu terus, nggak selesai-selesai. Padahal sudah cukup dengan surat edaran Kapolri 19 Februari 2021 tentang restoratif justice. Itu berkenan dengan undang-undang ITE.
Karena kalau kita sibuk di ETI ini undang-undang tiap hari ini bisa ratusan ribu kasus, bisa jutaan kasus. Bagaimana Polri bisa menanganin ini? Ketika kita meminta untuk penegakan restoratif justice ini luar biasa sulit. Padahal itu instruksi Jokowi. Diteruskan oleh instruksi daripada Kapolri. Yang pelapornya harus langsung. Ini kan terjadi sampai saat ini kegaduhan demi kegaduhan. Karena memang ada ketidakadilan. Saya pelapor, berapa yang saya laporkan susah untuk diproses. Semuanya akhirnya mereka ini kecanduan demi kecanduan, justru mereka tambah ketagihan. Ulama yang selama ini berjuang, aksi kemanusiaan sampai saat ini FPI di Semeru nggak berhenti. Nggak ada kepentingan politik. Saat ini kalau tadi kita mendengar dari para profesor, betul hukum itu harus tegas. Tapi ketegasan nggak cukup kalau sudah ditumpangin, dibawa sangat syarat dengan kepentingan politik, susah. Nggak bisa hukum tegak saat ini. Kenapa? Kepentingan politik sudah mendominasi bagaimana untuk melemahkan daripada musuh-musuh yang selamat ini punya kekuatan besar. Itu kekuatan seharusnya dirawat. Itu adalah aset umat. 212 mulai dari 2016 sampai 2019 itu luar biasa. Daya magnet luar biasa. Bisa mengumpulkan, itulah Bhinneka yang sesungguhnya. Mengumpulkan seluruh elemen, beda negara, beda bangsa, beda suku, beda agama. Turun, itulah kebinekaan. 13 juta orang. 13 juta orang. Ini aset yang harus dipiara. Kenapa tokoh yang daripada harus dipenjarakan? Ulama kenapa jadi korban? Mohon maaf. Ini saya bukan apa-apa, bukan saya apa-apa. Cuman kok saya jangan ingat zaman PKI. Ketika zaman PKI Masumi sama Hemi dibubarin. Begitu juga zaman PKI Bu Eha ditangkap. Artanya disita. Di zaman PKI 6 jenderal ditangkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diutus bukan untuk melaknat orang, tapi membawa kepada kebaikan dan rahmat. Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran Ketua Umum Tim Advokasi Pembela Agama, Kapita Ampera. Ada dua hal yang menjadi Oh, ya. tumbal hari ini. Kita tumbal dari ketidakmampuan YLC tampil di TV. Dan kita juga tumbal dari residu pilpres yang tidak pernah tuntas. Kalau pakai bahasa Bah Rejo, ternyata di Republik ini kita tidak boleh menari di warung di mana kita minum. Bagian kita kehilangan kecerdasan dalam memakai media sosial sebagai messenger maupun sebagai media informasi. Ini terjadi kritis terhadap hati dan budi, terhadap pikiran, akal budi. Maka orang berlomba-lomba menginformasikan sesuatu yang absurd. Yang kita sebut hoax, yang belum diverifikasi kebenaran. Atau orang mengeluarkan kebencian, kedengkian, marah yang mungkin tidak mampu dia salurkan di alam nyata, maka disalurkan di alam maya. Tetapi mereka lupa ada risiko di balik semua ciutan dan chat-chat dan sebagainya itu. Disitulah kita terjerembab kepada banality of feel, kedangkalan berpikir sebagai manusia. Seharusnya sampah elektronik ini tidak terus-menerus terpelihara jika
negara ini mampu dan bijak melakukan moratorium terhadap itu. Tetapi dalam alasan demokrasi, maka semua orang diberikan jalan untuk menuju terali besi. Inilah realitas kita hari ini. Yang kedua adalah bahwa sebagai umat beragama kita kehilangan hospitality, keramahan. Dalam menyikapi sebuah pemikiran, sebuah journey spiritual. Kita kehilangan kata maaf dari segala kekurangan yang Allah takdirkan kepada kita bahwa kita manusia yang lemah dan penuh kekurangan. Tapi kita akan mengambil satu sisi dari Asmaul Husna yang bermuat kata jabar kekuatan, tapi melupakan kata jamal keindahan atau kelembutan. Kita bicara tentang kekuatan dan kita menyamakan diri kita bahwa kitalah Al-Gojo Allah di muka bumi. Sehingga jika ada orang salah, maka kita harus tebas. Dan itulah kepuasan. Yang direpresentasikan menjadi kepuasan Tuhan. Padahal itu kekeliruan. Karena ajaran agama menyatakan menempatkan kata maaf. Itu adalah tempat yang paling tinggi yang rewardnya tidak bisa diukur, tak terhingga. Tapi kita melupakan itu. Kita bicara Islam, tapi kita melupakan guidance of Islami itu sebagai suatu pijakan kita berislam. Saya miris melihat ini semua. Tadinya saya juga marah kepada Ferdinand jika dia mengkooperatifkan Tuhan dia dalam agama yang berbeda dengan saya, dengan Tuhan saya. Tapi ketika dia mengatakan mualaf dan saya punya bukti kemualafan itu. Saya terkejut, Bung. Bahwa ini dia berada dalam satu komunitas. Kalau dia bicara Allah dan saya bicara Allah, pasti Allah yang sama. Cuman dia mungkin lupa mana yang subjek, mana yang objek. Dia mungkin saja menyerang subjek yang mengatasnamakan Allah dalam pembelaan, melakukan kriminalitas. Atau melakukan deviasi atas nama Allah. Tapi dia justru menyerang objek, dia menyerang Allah, itu menjadi polemik. Tetapi apakah dia harus dibebankan sebuah kesalahan absolut? Islam mengajarkan harus memberikan ruang yang lebih besar. Seorang mu'alaf itu dihibur jiwanya, hatinya dengan diberikan zakat malahan. Meskipun dia orang kaya. Tetapi kita hari ini puas dengan menjadi kanibal untuk memangkas, memotong leher-leher kesalahan yang terucap lewat tangan-tangan hari ini. Itu yang terjadi realitas. Sementara hukum berkata lain sesungguhnya. Dalam internal criminal justice system, polisi dalam tanda kutip adalah pembantu dari kejaksaan. Karena semua penyelidikan dan penyidikan itu, penyidikan kepolisian harus dikonfirmasi oleh kehendak jaksa penuntut umum. Makanya ada bolak-balik berkas perkara karena belum sesuai dengan pikiran jaksa penuntut umum. Karena muara dari penyidikan itu ada pada otoritas kejaksaan yang dia tuangkan dalam dakwaan dan tuntutan. Jaksa Agung mengeluarkan surat keputusan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Bahwa kejaksaan melarang menuntut kecuali dengan 5 hal. Perbuatan makar, narkotik, lingkungan, kooperasi, ancaman minimal. Di luar itu bisa dilaksanakan restoratif justice. Kalau kejaksaan dia konsekuen dengan peraturan kejaksaan, maka ini tidak bisa dituntut tayan ini. Itu yang pertama. Tapi dengan siapa akan dialogkan? Apakah dengan pelapor yang merasa sebagai umat Islam atau sebagai orang yang tersinggung
Kalau dia berkaitan dengan agama, siapa yang berhak punya legal standing di situ? Karena saya juga Islam tidak melaporkan apa-apa. Novel pernah mengatakan di dalam media bahwa saya haram jenazah saya disolatkan. Saya telepon dia, kita ketemu di Masjid Al-Ittihad. Lalu kita makan bersama. Saya dihina banyak orang, saya tidak laporkan. Karena itu bagian dari apresiasi dia menilai saya. Lalu bagaimana kalau dia berada di wilayah interpretatif? Apakah semuanya harus kita adili? Karena dia sangat subjektif. Itulah undang-undang dasar melindungi perbedaan itu, kebebasan pendapat itu. Tetapi kalau semua memanfaatkan panggung untuk memainkan tari-tari yang dia minum di tempat lain, maka apa yang katakan Novel tadi, berapa banyak sel yang harus disiapkan untuk orang-orang yang menari ini. Kita kehilangan common sense sebagai bangsa. Akal sehat kita mati dan tumpul. Semua lembaga instrumen hukum akan diperalat untuk menghukum orang atas ketidaksetujuan kita, atas ketidaksamaan warna kita, atas ketidaksamaan pendapat kita. Lalu sampai kapan? Harusnya media-media seperti ini mencerahkan, bukan menyengsarakan. Tapi kita terjebak dalam black hole yang dibuat oleh tangan-tangan dan pikiran kita yang minus belas kasihan, anxiety. Lalu black hole bergerak menjadi big bang. Inilah kondisi kita. Orang tidak berjalan dan pikiran sendiri tentang mengenal Tuhannya sendiri. Baik, Pak Kapitra. Ya, sebenarnya Pak. Dan saya ingin mengajak kita bahwa apa yang ada hari ini menjadi cermin. Inilah carut marut kebangsaan yang terjadi sekarang. Terima kasih. Semakin jadi negarawan Pak Kapitra. Belum Bang, lagi menunggu panggilan. Sekarang giliran Said Didu, pengamat kebijakan Manchester City. Pengamat kebijakan publik. Lawannya ada di sini, MU. Terima kasih Bang Karni, narasumber semua. Saya merindukan dialog seperti ini. Ternyata Ferdinand lah bisa menjadi pintu untuk membuka kedamaian di antara pihak. Jadi sepertinya Ferdinand itu memang tumbal kepada orang-orang yang ingin bangsa ini pecah. Nah, saya lihat begini, ini saya senang sekali, Prof. Henry, Pak Kapitra, Pak semua, sangat tidak bersemangat lagi untuk menangkapin orang yang mengeritik. Itu saya simpulkan demikian. Bukan, saya menyatakan, saya jangan terlalu cepat juga. Saya senang. Bapak ini terlalu sensitif sih. Nah, enggak, saya menyatakan, saya senang mendengarkan. Dan saya ingat sekali, mudah-mudahan malam ini kita semua sepakat. Apa kata Habibie? Penjara itu isinya adalah kriminal, bukan orang berbeda pendapat. Dia seorang engineer. Mudah-mudahan bangsa ini kita semua sudah mau memakai. Bukan karena orang berbeda pendapat masuk penjara. Tapi penjara isinya adalah kaum kriminal. Kalau itu bisa terwujud, maka kita menjadi enak. Maka ILC Perjuangan bukan lagi ILC Perjuangan. Ya. Jadi, saya ingin mencoba. Saya ini kan pusat serangan juga, dan saya coba mengelompokkan sebenarnya bangsa ini kita memang sudah dilatih sedemikian rupa sehingga di dalam kelompok masyarakat itu ada 6 kelompok.
Ada namanya itu kelompok Sami'na wa Ata'na. Apapun yang ini dia anggap benar. Dia tidak mau tahu itu salah apa tidak salah. Saya kasih contoh umpamanya begini. Pada saat dulu menyatakan kita tidak tambah utang, maka dia tepuk tangan. Pada saat nambah utang tepuk tangan juga. Itu namanya kelompok Sami'na wa Ata'na. Enggak ada. Walaupun berbeda tepuk tangan juga. Kelompok kedua adalah kelompok pemaki. Apapun dimaki, kerjanya cuma memaki. Itu di YouTube saya tuh kerjanya memaki. Saya kasih data lurus-lurus saja. Dasar lu pecatan, sakit hati. Itu kelompok pemaki. Itu kelompoknya ada kelompok pemaki itu. Istilahnya kelompok pemaki. Nah, saya tidak ini. Sepertinya saya kenal Pak Ferdinand. Saya kenal. Dan saya sering terkaget-kaget waktu saya masih sama-sama. Ini orang ini apapun dimaki nih. Kalau nggak ada dimaki, dinding pun kemudian dimaki gitu. Nah. Saya udah mikirin ke satu saat ini kena nih. Karena memang ya kita lihat pada saat di SBY dimaki ke sana, pada saat di Prabowo dimaki Jokowi, pada saat ini dimaki semua gitu. Jadi ini kelompok itu. Nah, ini ada kelompok yang seperti itu. Nah, kelompok pemaki ini ya tadi ada yang dapat posisi, ada yang nggak dapat gitu kan. Nah, kelompok ketiga adalah memang ada kelompok perjuangan ideologi. Ini sayup-sayup gitu ya, itu kan. Ini biasa. Itu kalau ada ideologi muncul juga balasannya. Tapi saya amati, oh ada ini kelompok ideologis. Ada kelompok Islamfobia. Ada. Jadi ada pokoknya muncul belum tentu bukan Islam, tapi memang Islamfobia gitu. Ada kelompok itu. Nah, ada yang ini adalah kelompok pelapor, kerjanya ngelapor. Kerjanya ngelapor, itu ada hobinya tuh ngelapor aja. Nah, mudah-mudahan pertemuan malam ini udah berhenti lah melapor-melapor itu. Ini kelompok pelapor, bukan pelakor Pak, pelapor. Dan yang keenam adalah ada yang kelompok kritis ilmiah. Ini ada, jadi kalau saya sampaikan data, tapi sekali dikritis secara ilmiah, itu senang kita. Tapi ini kira-kira sekarang mungkin hanya 2-5% yang kelompok ini. Saya berharap setelah ini semua, maka kelompok kritis ilmiah ini meningkat menjadi minimal 90%. Kelompok pemaki minus. Kelompok pelapor hilanglah 0 gitu. Itu tapi ini masih imbang-imbang 6 kelompok ini. Nah, saya merenungi ini bahwa sebenarnya ini saat ini kita sebenarnya menduai badai dari angin yang ditanam tahun 2012. Tahun 2012 ini kan kita kenal tuh ada namanya dulu kelompok apa tuh? Kelompok yang pakai IT waktu pemilihan gubernur DKI. Nah, Jasmine. Nah, itu dipolakan sebetulnya dan itu diangkat seakan-akan berhasil gitu kan. Nah, memang di situ kerjanya adalah mempromosikan macam-macam. Nah, berhasil berlanjut sampai sekarang. Nah, saya senang bahwa Prof. Hendy sudah mendorong undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE ini sebenarnya itu pasal karet dan selalu dikaitkan dengan Perpu nomor 1 1946. Nah, jadi kalau tadi menyatakan bahwa Pak Ferdinand ini kan bukan delik aduan. Ini delik pidana umum. Jadi tanpa pelapor pun bisa ditangkap. Contohnya kalau tafsirannya bahwa memberikan kegaduhan. Contoh Syahganda Renggolan, Jumung Hidayat itu ditangkap subuh-subuh hanya karena Twitternya tentang Undang-Undang Ciptaker. Nah, orangnya sudah dihukum, padahal tidak ada keonaran terjadi, ya kan? Nah, seperti Pak Prof. Henry katakan tadi, ini kan fisik, tidak ada keonaran yang dituduhkan bahwa dia meng-tweet itu menyebabkan keonaran, tidak ada, tapi sudah dihukum. Jadi menurut saya, nah tafsiran karet ini harus dihilangkan. Nah, jadi korbannya udah banyak undang-undang ITE ini dengan karena menyebabkan keonaran macam-macam. Nah, selalu memang dikaitkan dengan Perpu nomor 1 1946. Bapak-bapak bisa nggak sih Perpu ini dicabut? Diganti, dihilangkan karena itu terus yang itu dipakai. bukan Perpu itu undang-undang ya, Undang-Undang nomor 146 bukan Perpu. Ya, Undang-Undang nomor 146. Itu kan undang-undang sudah menurut saya masa sih nggak ada yang berani mencabut itu karena itu benar jerat kemana-mana gitu loh. Nah,
Karena itu memang digunakan. Anda bicara di DPR itu, Ya, bukan di sini. oke. Ini Maksud kita saya, kita nggak punya kewenangan untuk nyabut di sini. Itu Ya. juga punya relevansi karena kalau itu dihilangkan berarti orang boleh membuat hoax, kabar bohong untuk benar-benar menciptakan keonaran, mendorong orang untuk demo, mendorong orang untuk melakukan kekerasan-kekerasan di lapangan hanya dengan hoax tentang berita-berita bohong. enggak tadi. Enggak, saya ingin Nah. jelaskan. Itu undang-undang kaitannya dengan 160 pengasutan. Enggak, bukan. Tapi itu delik material betul. Tadi, Jadi iya, harus iya, iya. langsung Delik terjadi material. akibat. Tadi Prof. Henry, mohon diputar ulang kalau salah, dia mengkritik loh Undang-Undang nomor 146. Tapi sekarang setelah saya ngomong, dia puji lagi. Bukan Inilah, mengkritik, ini saya asal berbeda gitu loh. Ini salah, Anda salah Bukan. memahami bahwa gini loh, kalau kena ditahan itu berarti dia kena pasal 14 ayat 1. 14 ayat 1 itu memang 10 tahun, makanya bisa ditahan. Tapi di situ deliknya delik material, jadi harus betul-betul terjadi. Tapi kalau orang kemudian dia dihukum, dia bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, Ya. itu delik formil. Oke. Itu delik formil, bisa hanya oke. dapat saja bisa. Saya jelaskan. Syahganda Nenggolan kasusnya sama. Oke, ditahan juga. Oke. Ya kan, Pak? Dan sudah dihukum, tuntutannya 6 tahun karena pakai Undang-Undang nomor 146. Tidak ada bukti fisik bahwa terjadi keonaran. Ada demo kan waktu itu? Tidak onar enggak? Loh demo Fisik. itu Loh, ini justru sih, nah, ini pengertian. inilah- Nah ini inilah pengertian bukti, onar itu. Inilah bukti memihaknya. Bukan. Nah, Anda ini nggak paham yang namanya onar. Demo bukanlah Kalau keonaran. onar di dunia media sosial itu tidak masuk. Tapi kalau dunia fisik sampai ada orang kemudian demo, kemudian ada memang orang demo keonaran. Undang-undang apa menyatakan demo keonaran? Nah, ini Bapak Profesor, Kemudian tolong itu- baca. demo itu undang-undang. Anda lihat nggak undang-undang. waktu demo ada yang Bukan, dibakar Onar nggak? itu Tidak. akibat Ada dibakar bentrokan nggak? fisik. Nah, itu onar nggak? Saya ini korban 160. Bapak Itu delik material. undang-undang, Bapak Profesor, tapi Bapak menyatakan demo adalah onar. Demo Demo demonya itulah. ini salah ini. Lah, Ini kelirunya begini. Nah, Bukan Anda demo semua itu nganggap semua onar, keliru. tapi demo ketika menentang cipta apakah kerja. gara-gara rame nggak? apakah gara-gara ininya Syahganda? Loh itu Bukan, nah itu Anda langsung begini. Nah, itulah. Jadi Inilah. begini, di era digital itu orang yang bisa mempengaruhi cara berpikir, kemudian dia meresap, kemudian dia yakin betul bahwa ini memang ada kekuatan misalnya begitu. Saksinya dipanggil. Apakah gara-gara demo ini Anda demo? Enggak, dia membantah. Nah, jadi Nah itu pengadilan nanti Iya, nanti iya, Anda harusnya udah pengadilan udah di selesai. pengadilan Udah jadi selesai saksi ahli di pengadilannya. pengadilan. Enggak, Udah saya selesai minta pengadilan. kesimpulannya. Nah, Pak jadi saya Teguh. begini. Pengadilan udah membuktikan begitu. Jadi begini, saya senang konsistenlah dengan pendapat baik terhadap orang yang berseraban dengan kita atau teman kita. Itu baru manusia namanya. Kalau Anda berbeda, pada saat teman kena, maka Anda berbeda pendapat. Dengan yang sebelah, itu namanya bukan manusia. Itu adalah kepentingan, bukan jiwanya. Itu yang saya butuh di negeri ini. Dan saya berharapkan semakin banyak orang seperti itu, apalagi bergelar profesor. Anda salah memahami. Iya. Persoalannya itu. Jadi menyimpulkannya juga jadi Enggak, salah. Anda juga tadi menyimpulkannya salah, seakan-akan demo itu onar. Enggak. Demo Loh, onar. itu jelas-jelas Anda bilang Demonya demo ada onar. keonaran, ada yang terbakar, ada orang ngelempar-ngelempar batu, itu keonaran. Itu Udah gilirannya Sujiwo Tejo. Jangan membuat keonaran. Ya, oke. Apanya Pak Gani? Ya, sebagai penutup. Ya, kalau dari segi judul saya tertarik tumbal itu sudah jarang dipakai. Bung Effendi aja tadi kaget apa, tuh, soalnya jarang dipakai, ini mengingatkan lagi ada kosakata tumbal. Nah, di bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa itu segala sesuatu yang magis, sakral tuh biasanya tumbal. Kalau bicaranya itu berkhasiat itu tuah, berkhasiat positif. Kalau berkhasiat negatif itu tulah. Yang paling bersejarah di dalam geologi itu batu. Orang Jawa juga watu, Tuhan, hantu. Ada tu.
Jangan-jangan yang jadi presiden 2024 nanti yang ada tuhnya. Tapi saya lagi mikir-mikir siapa ya? Erick Thohir bukan Tuhir kan? Apa Tukul? Soalnya Prabowo Subianto bukan Subianto. Itu aja sih. Ya. Terus, iya kan? Terus siapa ya tuh aja? Sandiaga Uno nggak ada tuhnya itu. Salatudin. Ya. Oke. Bicara sama diri sendiri, saya termasuk yang pernah diserang kalau nggak salah Pak Karni beberapa kali ketika saya dan saya memutuskan tuh nggak nyerang balik karena saya tahu kita berteman. Tapi kok bisa kayak gitu? Cuman saya termasuk sekarang yang kalau bisa dimaafkan, maafkan. Agar pelaporan-pelaporan soal agama ini selesai dan kita dewasa soal beragama. Beragama di Indonesia akan kekanak-kanakan terus kalau ngeritik agama lain dilaporin. Justru keimanan kita akan makin dalam kalau dihina kita tetap tersenyum. Karena bagi saya Mas Novel, iman itu sama dengan cinta. Kalau cintanya Mas Novel ke seseorang bertambah karena saya puji atau berkurang karena saya hina, itu bukan cinta, itu kalkulasi. Gitu. Cinta akan tumbuh bersama kalau misalnya Pak Karni jatuh cinta sama siapa lah, si Cinta Laura atau siapa gitu loh. Ini katakanlah Bu Karni jangan ini pemisalan, Laura juga sorry. Terus enggak Cinta Laura lah atau Hebi Salma atau apa pokoknya sebut. Wah Pak Karni bagus jatuh cinta sama Hebi Salma terus dia makin cinta, itu bukan cinta, itu kalkulasi. Tergantung omongannya Tejo. Atau kenapa sama Cinta Laura? Omongannya sok ke barat-baratan, ini sok edukatif. Sorry Cinta ini pemisalan. Terus Pak Karni nggak ngapelin lagi. Itu bukan cinta. Tapi kalau misalkan pengalaman bersama Cinta Laura ketika ILC di band di TV, kemudian dipindah terus waktu itu Cinta Laura air matanya keluar. Ini pengalaman eksistensial itu yang menumbuhkan dia makin cinta pada Tuhan. Tiba-tiba ada saya tidak punya uang. Saya sering mengalami nggak punya uang. Tiba-tiba ada uang itu. Itu pengalaman eksistensial saya dengan Tuhan. Bukan karena Mas Said Didu mengatakan Tuhan saya peceret atau Tuhan saya tikus. Nggak ngaruh buat aku. Nah, lapor-melapor ini kalau dibiarkan akan membuat orang Indonesia imannya itu jadi kalkulasi, bukan cinta. Saya Pak Karni, mau Tuhan saya dibela lagi, Tuhanmu setan, aku ketawa. Karena Tuhanku, aku tahu Tuhanku. Nggak ngaruh, aku tetap cinta. Karena banyak sekali peristiwa sakral yang aku alamin. Tiba-tiba waktu dalang, tiba-tiba gedebok yang gedebok pisang itu Mas Novel percaya atau enggak, tiba-tiba sekeras pohon pinang. Ini pasti ada yang bikin dalang-dalang setempat atau siapalah gitu loh. Aku bacain Al-Fatihah atau apa, cek masuk. Itu pengalaman eksistensial, nggak ngaruh. Gitu loh. Nah, lapor-melapor bisa nggak sih pasal penodaan itu ditiadakan? Karena justru imannya Pak Kapita akan makin kuat kalau saya tiap hari menghina Tuhannya Pak Kapita, Tuhannya Bakul Rawan ini. Tapi dia tetap, wah dia imannya, itu imannya orang Indonesia betul-betul religius. Imannya nggak tergantung omongan orang. Waktu di pembelaan Ferdinand, ada kelompok mereka juga yang mengatakan bahwa apa bedanya? Kelompok mereka lah katakanlah, rakyat kandung lah. Kan di Indonesia ini ada rakyat tiri sama rakyat kandung. Nah rakyat kandung ada yang posting, apa bedanya ocehan Ferdinand sama Gus Dur? Gus Dur bukunya Tuhan tak perlu dibela, diposting. Dalam hati saya bukan cuma Gus Dur, jauh hari sejak diwayang sudah dikatakan Tuhan gak perlu dibela. Loh gimana Tuhan gak perlu dibela? Wong ibu kita disakiti, dihina orang kita ngebela, guru kita dibela. Guru itu makhluk. Orang tua itu makhluk. Tuhan itu kholik. Kalau kita ngebela Tuhan, kamu tuh siapa? Berkali-kali aku ngomong ini.
Ya tapi kan ada ayatnya, ada Tuhan harus dibela. Sorry kalau saya salah. Mungkin yang dimaksud pembelaan di situ adalah menegakkan kebenaran. Saya bersyukur dikasih Tuhan kesempatan untuk bisa nyanyi, Mas Novel, Pak Kapita. Saya bernyanyi adalah cara saya menyembah Tuhan. Kalau saya dilarang menyanyi, saya diintek sama polisi, di stop, saya akan nego, Pak saya mau menyanyi. Karena inilah caraku mensyukuri karunia Tuhan. Kalau nggak boleh perang, nggak boleh darah urusannya. Itu membela Tuhan. Bukan karena terus Tuhanku dikata-katain terus, aku mau bersedekah, dilarang sama Effendi Ghazali. Dengan kata-kata, dengan pantun-pantunnya, sedekah itu dalam komunikasi, apa ya oke, Prof. Effendi, gini lu. Ini biasa masa mau sedekah aja nggak boleh. Saya akan nego, kalau nggak nego darah. Itu caraku membela Tuhan. Bukan karena Effendi ngata-ngatain Tuhanku, terus aku malah berdoa Tuhan kau maha kuasa, jangan dia dilaknat. Terus gini loh Pak, di wayang ya tak, namanya Wahyu Makutarama. Ini seluruh dalang pasti tahu ini, karena ini pelantikan seorang dalang harus membawakan lakon Wahyu Makutarama yang melakonkan seorang, dalam tanda kutip, seorang Tuhan yang bersosok manusia ringkih. Tibalah murid namanya Hanuman. Sahadatnya adalah aku berserah diri kepadamu. Seperti sahadat. Tiba-tiba ada perampok menyerang. Guru itu ditangkap sama Hanuman. Hanuman menari-nari di depan Rsikesawasi di jelmaan Tuhan itu. Ini guru sudah aku tangkap. Hanuman, sahadatmu tadi apa? Aku berserah diri padamu. Ngapain kamu melindungi aku? Disangka aku nggak bisa nangkep itu. Pergi kamu. Itu loh mestinya keimanan itu. Berdialog dengan diri sendiri, apanya yang kaget, apa yang salah dengan Ferdinand? Kalau dia berdialog dengan diri sendiri. Tejo ada berlapis-lapis Tejo, Pak Hendri Subiakto ada berlapis-lapis, itu teman saya renang Mbak. Makanya kalau dia diserang netizen saya nggak ikut nyerang karena temanku juga. Kalau Pak Hendri disakiti oleh Cinta Laura misalnya, jangan Cinta Laura terus lah, coba. Luna Maya, disakiti sama Luna Maya, itu ada Hendri Subiakto yang disakiti, satu, ada Hendri Subiakto yang tahu bahwa dia disakiti, tapi nggak ikut merasakan sakitnya. Itu orang Jawa. Ki Ageng Surya Mentara mengatakan itu. Ada Hendri Subiakto yang tahu bahwa dirinya disakiti, tapi tak ikut merasa sakit, terus berlapis-lapis akunya, sampai tiada aku selain aku. Aku ini siapa Pak? Ayo. Sujiwo Tejo itu bukan aku, itu namaku. Ini seperti topi, ini bukan aku, ini topiku. Rohku ini bukan aku, ini rohku. Aku ini siapa ya? Aku semesta. Makanya di dalam tradisi kita, sembahan yang paling manunggal, yang paling bagus adalah menyembah diri sendiri. Bukan berarti menyembah aku, diri sendiri semesta. Tidak ada bagi Sujiwo Tejo itu Tuhannya siapa, Tuhannya satu. Tapi aku orang matematik Pak, 5 tahun aku dididik matematik. Saya konsisten berpikir, kalau sudah ada pengandaian itu sudah bukan Tuhan. Tuhan itu satu pengandaian karena bahasa kita terbatas. Begitu kita bayangkan satu numerik, itu sudah bukan Tuhan karena sudah bisa dibayangkan. Terima kasih Pak. Oh ya, sorry, boleh tambah dikit? Boleh tambah dikit? Boleh. Soal tabayun saya menggaris bawah. Saya terima kasih nonton Karni Elias Club. Karena saya jadi tahu Bahar Smith. Enggak seperti yang kita duga bahwa seperti saya nonton di ILC. Dia NKRI harga mati juga. Dan dia ngomong, loh ditanya sama Pak Karni, kenapa aku harus nyerang-nyerang? Itu kan yang direkam. Saya tahu diri Bang Karni. Kalau tidak saya ngomong di khitanan, saya ngomong di nikahan, apa saya nyerang Jokowi? Tapi yang disebarkan yang nyerang-nyerang Jokowi aja. Jangan-jangan suasana kita seperti ini, makanya saya setuju Pak Said Didu. Ferdinand ini kalau bisa, aku nggak ngerti hukum. Katanya nggak bisa saling damai karena umum.
Nggak bisa SP3 itu nggak bisa. Bisa tuh demi kepentingan umum bisa. Ya udah SP3 lah demi kepentingan Tejo lah, gitulah. Iya, thank you, makasih. Demi kepentingan semesta. Loh, saya Mas ikut acara MH Ainun Najib. Ada seorang saksi penjara yang pernah dipenjara bareng Habib Rizik. Dia cerita Pak, dia umum. Bagaimana Habib Rizik memperlakukan nabi yang lain dikasih selimut. Gitu Bang. Gimana aku tidak melihat ini di pers. Dikasih selimut, bener gak sih? Aku ngelihatnya di acaranya Cak Nun, gak sengaja. Gimana itu Pak Karni, TV One kok gak bisa memberitakan itu? Ya, makasih. Ya, akses untuk ke situ kita agak punya. Jadi kalau khotbah sufi seperti tadi itu. Pemirsa, jika mata harus kita balas dengan mata, maka kita semua akan buta, kata Mahatma Gandhi. Balasan yang setimpal untuk kejahatan adalah kejahatan juga. Tapi Tuhan, Allah lebih menyukai orang-orang yang memaafkan dan berbuat baik. Surat Asy-Syura ayat 40. Kita ketemu ILC yang akan datang.